Beralih ke topik lainnya, Saudara. Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto mengapresiasi kinerja Polres Mimika mengungkap kasus pembunuhan disertai mutilasi 4 warga Nduga. Menurut Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto, penyidik Satreskrim Polres Mimika cukup profesional dan bersinergi baik dengan penyidik TNI mengusut kasus mutilasi di Mimika. Saat ini 4 warga sipil dan 6 oknum TNI Brigif 20 Ima Jaya Keramo Divisi 3 Kostrat sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya melihat juga kerjasama yang baik ya, sinergi antara pihak Polres dengan Brigif begitu baik sehingga kasus ini penanganannya jauh lebih cepat. Menurut anggota Komisi 1 DPR Effendi Simbolon, tindakan oknum TNI terkait kasus mutilasi di Mimika merupakan pelanggaran HAM berat dan perlu ada pendekatan yang humanis. DPR akan memanggil Panglima TNI, Kasat, Menteri Pertahanan, dan akan dievaluasi secara terbuka dalam pertemuan Senin mendatang. Kita rencanakan Senin depan dalam kaitan raker. Kita akan tanyakan, kita akan dalami, kita akan mintakan penjelasan dari Menteri Pertahanan, dari Panglima TNI, dan dari Kepala Staf Angkatan Darat. Bahkan kalau memungkinkan dari Pangkostrat juga, dan juga Pangdiv 3 Karyango yang langsung membawahi Brigif 20 Timika ini ya. Rekonstruksi pembunuhan 4 warga Nduga menghadirkan 9 tersangka yang terdiri dari 6 prajurit TNI dan 3 warga sipil. Sementara 1 tersangka dari warga sipil masih buron. Rekonstruksi dilakukan di 6 lokasi. Reka ulang dimulai di TKP awal tempat berkumpulnya para tersangka di depan ruko Jalan Budi Utomo. Terakhir, di distrik Iwaka, lokasi tempat tersangka membuang jenazah dan membakar mobil yang digunakan untuk menghilangkan barang bukti. Total 50 rega adegan yang diperagakan ditemukan sejumlah fakta baru. Polisi melakukan pemeriksaan tambahan atas temuan ini. Proses rekonstruksi melibatkan Komnas HAM dan Kompolnas. Untuk mencari titik terang kasus pembunuhan ini, Komnas HAM perwakilan Papua meminta Kodam 17 Cendrawasih memberikan akses meminta keterangan dari 6 tersangka TNI. Sebelumnya, Komnas HAM sudah meminta keterangan dari 3 pelaku warga sipil yang ditahan di Mapolres Mimika. Kasus mutilasi diduga terkait modus jual beli senjata api ilegal. Karena itu sekali lagi saya minta kepada Denpom harus bisa memberi kami akses untuk meminta klarifikasi kepada para tersangka yang oknum anggota TNI. Kita hanya 2 hal saja kok. Kita klarifikasi kronologi dan perencanaan. Yang kedua, kita mau menyesuaikan fakta. Tak hanya menghilangkan nyawa, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkap, ke-6 tersangka anggota TNI Angkatan Darat terbukti merampok uang ratusan juta milik korban. Ikut menikmati uang yang diambil dari tindak pidana itu. Berarti selain pembunuhan juga perampokan jadi. Sementara prajurit TNI yang berpotensi jadi tersangka berpeluang bertambah. Saat ini ada 2 anggota TNI yang menjalani pemeriksaan dan para tersangka dijerat pasal 339 KUHP, yaitu pembunuhan yang menyertai tindak pidana lain, dan pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana, maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tim Liputan Kompas TV.